Halo Kadang Tani, dimanapun berada, selamat siang. Ketemu lagi dengan Among Tani Pantura. Dalam kesempatan ini, yuk kita mawas diri tentang penanaman atau pertaniannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi untuk berbincang-bincang, saling memberi masukan atau saling mencetuskan ide-ide dari teman-teman sekalian, bahwasanya untuk menanggulangi hama penyakit yang kita titik beratkan karena selama ini tidak begitu tidak begitu kurang ada perhatian bagaimana cara untuk cara praktis untuk menanggulangi suatu hama atau penyakit. Jadi bahasa kerennya adalah preventif atau pencegahan. Jadi segala sesuatu belum terjadi atau tanaman padi atau tanaman yang lain diserang oleh suatu hama dan penyakit, kita lebih awal melakukan pencegahan. Nah, di sini dalam arti pencegahan bukan tanaman padi yang sehat yang tidak perlu semprot dengan obat, terus petani dengan ada istilah pencegahan, tidak ada hama, tidak ada penyakit, disemprot, itu salah kaprah. Nah, selama ini yang saya perhatikan seperti itu rata-rata petani. Jadi apa Pak disemprot? Oh, ini pencegahan. Nah, pencegahan yang di sini saya maksud adalah perlakuan dari awal yang tidak perlu menggunakan obat besar-besaran, tidak mengeluarkan suatu biaya tambahan proses produksi tanaman pertanian. Nah, yang di sini saya maksudkan, ayo teman-teman sedikit maju cara bercocok tanam, cara berpola pikir untuk melakukan suatu proses produksi. Pertama, kita jelas harus ada kekompakan, kerukunan, kesadaran dari masing-masing para petani untuk saling menyatu, bersatu menjadi petani yang punya kerukunan yang solid, dengan harapan setiap ada gejala suatu serangan hama atau penyakit, kita bisa mencari solusi bagaimana cara mengatasi. Kalau istilahnya teman-teman mungkin yang lebih ahli bisa memberi saran. Yang tidak begitu tahu, jangan malu-malu bertanya. Orang di pemerintahan juga ada petugas dari pengamatan hama dan penyakit. Beliau juga mungkin kalau ada tanaman-tanaman atau yang diserang hama penyakit baru, mungkin jawabannya ya belum meyakinkan, tapi insya Allah beliau yang ada di sana yang bertugas menjadi petugas
atau penyuluh, pengamat hama dan penyakit, insya Allah lebih paham daripada saya sendiri yang mungkin ya pengetahuannya jauh lebih sedikit. Tapi mudah-mudahan dengan kekompakan kita bersama bisa mencari solusi bagaimana cara mengatasi hama tersebut. Kalau toh perlu diundang dari petugas juga bisa, nanti kita koordinasikan untuk melihat secara langsung yang terjadi di lapangan. Nah, sekedar pemberi saran dari saya untuk cara yang sederhana dan tidak terlalu rumit adalah kekompakan dalam menanam bercocok tanam jenis varietas yang hampir seragam, mungkin berapa. Cuma kadang-kadang di sini masing-masing punya keyakinan, saya punya bibit sendiri misalnya, oh saya bibit yang itu misalnya. Tapi insya Allah masing-masing benih yang dikeluarkan pemerintah yang jelas sudah bersertifikasi, jadi sudah dapat dipertanggungjawabkan baik mutu, jumlah dalam hasil per hektarnya itu masing-masing sudah diuji coba, sudah diuji berapa kali, bukan satu kali. Cuma perbedaan izin pengeluaran benih yang sekarang tidak ada sampai ke label biru. Kalau dulu label biru, yang terakhir label ungu. Nah, sekarang paling yang beredar ke sini malahan lebih di atasnya, di satu tingkat, yaitu label merah kalau tidak salah. Dulu zaman saya praktek itu berarti label putih, kuning, terus merah, terus biru, terus ungu yang terakhir kalau tidak salah. Jadi di situ sudah ada ketentuan bagaimana menggunakan benih. Makanya kita sebagai petani harus bisa memilih bagaimana benih yang bagus, terus persiapan lahan yang bagus, terus kekompakan petani yang bagus. Soalnya percuma kalau dalam penanaman padi itu tidak serentak, itu yang jelas akan menjadi tanaman bahasa kerennya inang, tanaman inang atau tanaman tempat bersemayamnya hama dan penyakit. Makanya kan kalau diolah dalam tanaman padi, pengolahan lahan yang jelas harus sempurna, yang mungkin tidak sesempurna apa yang dianjurkan oleh teori-teori yang membuat rekomendasi dari sana, karena masing-masing daerah biasanya belum tentu cocok dengan teori-teori yang ada di dalam buku atau mungkin di dalam penyampaian dari bapak-bapak yang bertugas. Biasanya kita harus mempelajari lingkungan setempat dulu, bagaimana serangan hama yang ada di daerah sini. Misalnya yang paling berat pengalaman saya berarti di sini tikus dengan hama wereng. Kalau yang pernah satu kali hampir tidak panen, itu beluk tahun 2017 kalau tidak salah. Itu biasanya beluk ada musiman, ternyata sampai 3 periode beluk dan tidak panen. Itu pernah terjadi. Orang pun sama,
tahun 2009 kalau tidak salah. Tikus katanya dulu juga pernah tidak panen, tapi alhamdulillah sekarang dengan keguyuban petani kita sejahtera, ada kemajuan sedikit masalah mengatasi hama tikus seperti saya yang sudah rekan-rekan lakukan beberapa minggu yang lalu. Beberapa periode kita keropyokan tikus, hasilnya alhamdulillah sekarang tidak ada keluhan petani yang tanaman padinya diserang tikus. Nah ini wereng begitu juga kita bisa mengatasi atau menanggulangi. Satu mungkin dari pola tanam, jarak tanam, terus ketelitian petani, tidak usah emosi memberantas dengan membabi buta, karena mungkin induknya mati tapi kelanjutannya akan lebih mengerikan serangannya. Jadi mari kita sama-sama bisa mengerti dan memahami situasi lingkungan, mengerti cara penggunaan pestisida, mengerti penggunaan pupuk, apa fungsinya pupuk urea, apa fungsinya pupuk Posca, apa fungsinya ZA, apa fungsinya SP36 kalau dulu TSP. Jangan disalah mengerti, sebetulnya sama. Kalau dulu TSP 36 itu triple super fosfat, kalau yang sekarang itu SP super fosfat. Kalau yang Posca itu berarti kandungannya 3 unsur makro urea, terus TS, terus KCl. Jangan mentang-mentang pupuk bersubsidi terus petani menjadi petani yang tidak kontrol diri, menggunakan pupuk yang berlebihan. Akibatnya apa? Kayak orang kegemukan gampang kena penyakit. Misalnya hama seneng karena gemuk. Yang penting di sini yang namanya padi bukan masalah gemuk atau besarnya padi atau yang lain. Yang di sini adalah yang kalau bisa menjaga kualitas, kuantitas, artinya kualitas untuk mutu, kuantitas itu untuk jumlah. Yang penting sebagai petani, saya harapkan petani yang bisa bijak, bisa memilah bagaimana tata cara menggunakan obat pestisida dalam arti terus penggunaan pupuk itu jangan seenaknya sendiri. Jangan tuh terus punya uang. Kita juga bisa mengkalkulasi berapa produksi hasil produksi pertanian terutama padi, berapa biaya kosnya untuk proses produksi tersebut. Jadi jangan sampai kita menjadi petani yang cuma petani-petaninan, yang tidak bisa mengkalkulasi atau tidak bisa memanage untung rugi dari suatu proses produksi, baik tanaman padi, jagung, kedelai. Kurang apa pemerintah membantu berbagai jenis
mulai dari mekanisasi pertanian, benih pertanian, pupuk, obat, apa sih kurangnya? Tinggal kita yuk mari bersama sadar sebagai petani, mempergunakan kemudahan-kemudahan tersebut. Yang penting ada salah atau miskomunikasi kita bicarakan, ndak usah saling menyalahkan. Kita cari di mana titik kelemahannya, bersama-sama insya Allah bisa diatasi. Ndak usah terlalu rame menyalahkan si A, si B, si C. Yang penting ada kebersamaan, insya Allah bisa dilakukan suatu setiap masalah yang timbul dalam dunia pertanian. Mungkin sekilas pemahaman saya pribadi seperti itu, mudah-mudahan bisa dimaklumi. Kalau ada yang kurang pas dalam saya penyampaian, mungkin bisa dikoreksi. Dan saya juga minta maaf bila mana ada yang materi saya sampaikan tadi mungkin kurang berkenan yang punya kepentingan. Yang jelas itulah unek-unek saya sebagai petani pinggiran, petani pantura yang selama ini saya geluti. Itulah kenyataan di lapangan, itulah apa yang terjadi selama ini. Jadi bukan saya cerita ngawur, tapi boleh dicek di lapangan. Mungkin hampir sama, karena kebetulan saya punya teman ada di daerah banyak tempat. Karena saya senangnya jalan-jalan mencari teman yang bisa diajak maju sebagai petani, khususnya karena memang keahlian saya walaupun sedikit di bidang pertanian, khususnya menjadi petani. Dan saya bangga karena dulu waktu saya sekolah pun saya bangga menjadi anak petani, karena walaupun petani-petani masih ortodok kampungan, tapi bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan. Makanya dulu saya tidak mau sekolah di umum, karena saya yakin saya sekolah untuk mencari ilmu apa yang saya yakini. Sampai sekarang juga alhamdulillah, walaupun petani kecil tapi tidak sampai kekurangan. Swasembada padi di kampung sini juga istilahnya, walaupun tidak punya sawah ya bisa punya gabah ya. Apalagi yang punya sawah, kecuali yang tidak mau panen sendiri dijual, itu memang tidak punya gabah, mau punya beras. Kalau saya lebih senang punya gabah, suatu saat bisa dijadikan beras walaupun dimakan tikus, tapi saya tidak kapok. Karena semua itu sudah digaris, sudah diberi rezeki masing-masing. Tidak usah khawatir, makhluk hidup apapun yang di muka bumi ini pasti dikasih rezeki. Jadi tidak usah khawatir. Kita punya keyakinan bagaimana menjadi petani.
yang baik. Itu aja mungkin saya bisa imbukan kepada teman-teman supaya jangan terlalu pesimis. Kita harus sebagai petani menjadi yang petani optimis, yakin bahwasanya Tuhan atau Allah yang kita sembah adalah pemberi rezeki di muka bumi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.